Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Vicky di channel Kepo Sejarah. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film perang bertemakan sejarah yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Film ini berjudul Kadet 1947 yang dirilis pada tahun 2021. Film yang berlatarkan agresi militer Belanda ke-1 ini mengisahkan tentang perjuangan sekelompok anak muda Angkatan Udara Indonesia dalam upayanya mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia dari serangan pasukan Belanda. Meskipun negara Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, namun Belanda masih terus berupaya melakukan serangan demi serangan untuk dapat kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Indonesia tentu tidak tinggal diam. Mereka bertempur mati-matian hingga titik darah penghabisan demi mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Hal ini jugalah yang dilakukan oleh para kadet yang menjadi tokoh sentral dalam film ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah rangkuman alur cerita film Kadet 1947. Yuk kita mulai. Di awal film menampilkan sebuah narasi yang menjelaskan kondisi Indonesia pasca 1 tahun kemerdekaan, di mana saat itu Indonesia berusaha melakukan perundingan dengan Belanda untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda. Perundingan yang dilakukan antara Indonesia dengan Belanda terjadi sangat alot, hingga akhirnya setelah melalui berbagai macam perundingan dalam waktu yang cukup lama, lahirlah Perjanjian Linggarjati yang salah satu isinya menyatakan bahwa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan akan menarik seluruh pasukannya dari Indonesia. Namun nyatanya 4 bulan kemudian pasca perjanjian tersebut, Belanda justru berkhianat. Pada bulan Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer besar-besaran yang dimulai dengan penyerangan ke seluruh pangkalan udara Indonesia. Scene kemudian beralih kepada para kadet Angkatan Udara Republik Indonesia dari Pangkalan Maguwo yang tengah sibuk membersihkan sebuah pesawat yang bernama pesawat Pangeran Diponegoro. Tak lama kemudian, Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia yaitu Suryadi Suryadharma datang bersama Jenderal Sudirman dan Presiden Soekarno. Kedatangan mereka ke tempat itu ialah untuk mengecek kondisi pesawat Pangeran Diponegoro yang saat itu sedang dalam proses perbaikan. Sebelum pergi, Presiden Soekarno memberikan motivasi kepada para kadet yang hadir di sana untuk terus bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Parkan sayapmu dan terbanglah! Ya! Scene kemudian beralih kepada salah satu kadet bernama Sigit yang sedang melakukan latihan. Saat tengah asik menjalani latihan, tiba-tiba Sigit dikejutkan oleh munculnya pesawat Congor Merah milik Belanda yang langsung menyerangnya. Beruntung, Sigit berhasil menyelamatkan diri sebelum pesawat yang ditumpanginya itu hancur. Sementara itu, Suryadi Suryadharma beserta para stafnya, yakni Agustinus Adi Sucipto dan Abdurrahman Saleh, dengan cepat melakukan pertemuan penting guna membahas strategi mereka dalam menghadapi Belanda yang saat itu mulai bergerak menuju Jogja. Pak Suryadi juga menanyakan perihal pesawat Pangeran Diponegoro yang berada di Pangkalan Udara Maguwo. Sayangnya, pesawat tersebut justru belum siap digunakan untuk berperang. Dengan terpaksa, mereka pun kini hanya bisa bertahan dan menunggu perintah selanjutnya dari Panglima tertinggi. Adegan berpindah menuju para kadet yang berada di Pangkalan Maguwo. Mereka terlihat tengah membuat replika pesawat yang bertujuan untuk mengecoh pasukan Belanda yang menurut informasi sudah mulai bergerak menuju Jogja. Siap, laksanakan perintah. Langsung bantu kawan-kawan. Siap, laksanakan. Apa tidak menangis orang tua kita? Kita harus ambil peran lebih dalam perang ini, Han. Dan benar saja, tak lama kemudian pesawat pasukan Belanda mulai melintasi Maguwo dan langsung menyerang replika pesawat yang dianggap sebagai pesawat sungguhan. Para kadet pun nampak senang atas keberhasilan mereka mengecoh pasukan Belanda. Namun, salah satu kadet yang bernama Aji tampaknya kurang senang dengan tugas yang diberikan atasannya. Ia berharap untuk segera mungkin diizinkan menerbangkan pesawat dan ikut berperang.
Aji yang kesal pun memutuskan nekat akan menggunakan pesawat yang disembunyikan di hutan. Ia mengajak 3 kawannya untuk menjalankan rencananya tersebut. 2 kawannya itu, Sigit dan Harbani, langsung ikut, sementara Mulyono yang sangat patuh dan disiplin terhadap atasan memilih untuk tidak ikut. Singkatnya, mereka bertiga pun mulai menjalankan rencananya. Namun, saat sedang menjalankan aksinya, mereka justru dipergoki oleh Sersan Kardi yang langsung menegur mereka untuk segera kembali menjalani tugasnya masing-masing. Siap, Mas. Mohon maaf. Terima kasih. Merdeka. Aji tidak kehabisan akal. Ia lalu mengajak Sigit dan Harbani untuk pergi menuju ke tempat persembunyian pesawat lainnya. Tak lama kemudian, mereka pun menemukan sebuah pesawat yang disembunyikan khusus di suatu tempat. Pesawat tersebut dijaga oleh 2 orang. Secara diam-diam, mereka berusaha menyelinap masuk ke dalam dan akhirnya berhasil mengelabui para penjaga di sana. Saat dicek, ternyata pesawat tersebut adalah pesawat Pangeran Diponegoro yang belum bisa diterbangkan karena ada masalah di beberapa bagian dan juga tidak adanya onderdil pengganti. Pesawat tersebut merupakan pesawat rampasan dari Jepang, sehingga sulit menemukan onderdil sejenis yang dapat digunakan sebagai pengganti. Mereka pun berpikir mencari solusi atas permasalahan pesawat yang ada di hadapan mereka. Sigit tiba-tiba mengatakan bahwa dulu ia pernah menemukan bangkai pesawat Jepang yang kemungkinan onderdilnya sama dan bisa digunakan untuk pesawat Pangeran Diponegoro. Aji yang mendengarnya pun langsung melaporkan ke atasannya. Ia juga meminta izin untuk menuju lokasi guna mengambil onderdil dari bangkai pesawat tersebut. Namun, atasannya menolak karena lokasi dari bangkai pesawat tersebut rawan akan musuh. Meskipun tidak mendapatkan izin, Aji dan Sigit tetap nekat akan pergi menuju lokasi bangkai pesawat yang dimaksud. Untuk menunjang keberhasilan misi mereka, Aji dan Sigit mengajak 3 teknisi, yaitu Tarjo, Dul, dan Kaput. Setelah semuanya siap, Aji dan lainnya lalu mulai berangkat menuju lokasi bangkai pesawat. Kalau ada ikatan tidak usah ikut perang. Perang ini tidak akan ada habisnya. Belanda. Mereka akhirnya sampai di lokasi yang dituju. Namun, di saat yang sama, terlihat pasukan Belanda tengah berpatroli di sekitar lokasi bangkai pesawat. Awalnya, Aji dan Sigit mencoba bersembunyi di balik bangkai pesawat. Namun, keadaan memaksa mereka untuk memulai serangan. Beruntung, Dul membawa sebuah granat yang langsung dilemparkannya ke arah pasukan Belanda, sehingga mereka pun berhasil memenangkan pertempuran. Mereka kemudian bergegas mengambil onderdil dari bangkai pesawat di lokasi tersebut. Setelah mendapatkan apa yang mereka butuhkan, Aji dan lainnya lalu kembali pulang. Namun, di tengah perjalanan, mereka dikepung oleh pasukan Belanda yang sudah mengintai mereka dari tadi. Mau kemana? Tikus-tikus Republik. Merdeka! Di tengah kebingungan itu, muncul sosok Panglima Besar Jenderal Sudirman dari arah yang tak terduga dan pada akhirnya berhasil menyelamatkan mereka dari kepungan Belanda. Rupanya kalian tengah menjalankan tugas. Aji dan kawan-kawan kemudian menceritakan misi yang tengah mereka jalani kepada sang jenderal. Mendengar hal itu, Jenderal Sudirman lalu memerintahkan pasukannya untuk mengantar Aji dan kawan-kawan kembali ke Maguwo. Kabar tentang diantaranya Aji dan kawan-kawan rupanya diketahui oleh Kapten Suryadi. Ia pun memarahi Pak Sucipto karena tak becus dalam mengkoordinir anggotanya. Pak Sucipto meminta maaf dan siap menerima hukuman atas kelalaiannya. Namun, Pak Suryadi enggan memberinya hukuman di saat situasi yang sedang genting, di mana Belanda diketahui telah menguasai wilayah Semarang dan Salatiga. Pak Suryadi lalu mengajak Pak Sucipto dan Pak Saleh untuk mengambil peralatan medis di Singapura. Sementara koordinator akan diserahkan kepada Pak Halim Perdana Kusuma. Pada malam harinya, Aji dan kawan-kawan sampai di Maguwo. Mereka lalu bergegas memasang onderdil ke dalam pesawat Pangeran Diponegoro. Dan benar saja, onderdil tersebut berfungsi dan sukses membuat mesin pesawat Pangeran Diponegoro nyala kembali. Mereka pun lantas bersukacita. Namun, aksi mereka terhenti tatkala Pak Sucipto dan Pak Halim masuk ke dalam ruangan. Mereka semua lalu dijatuhi sanksi atas perbuatan nekat yang telah mereka lakukan.
hukuman atas sumber ketidakdisiplinan ini. Jangan Komandan. Bangun semua. Keluarkan dari Maguwo, Pak. Tidak ada satu orang pun yang akan keluar dari Maguwo. Semua kadet akan mendapat hukuman yang sama. Setelah dihukum, 4 sekawan itu pun saling menyalahkan. Akhirnya mereka terlibat baku hantam dan di saat itu juga Sersan Kardi datang serta memberitahukan bahwa esok pagi mereka akan menyerang balik Belanda. Aji dan kawan-kawannya diminta untuk memindahkan pesawat dari hutan menuju landasan. Keesokan harinya, satu persatu pesawat mulai dipindahkan menuju landasan. Namun, saat itu ada yang janggal dengan Sersan Kardi, di mana ia memerintahkan para kadet untuk tidak memindahkan pesawat Pangeran Diponegoro. Aji, Sigit, dan Mulyono yang curiga kemudian berinisiatif untuk mengecek tempat persembunyian pesawat Pangeran Diponegoro. Dan benar saja, ternyata tempat persembunyian pesawat Pangeran Diponegoro telah ditandai atapnya oleh Sersan Kardi untuk memberi petunjuk kepada pasukan Belanda. Kita sudah kalah, Har. Sersan Kardi ternyata selama ini adalah mata-mata bagi pihak Belanda. Di sisi lain, Aji, Sigit, dan Mulyono terlihat tengah berusaha untuk menyelamatkan pesawat Pangeran Diponegoro. Namun, usaha mereka gagal. Pesawat Pangeran Diponegoro hancur lebur bersama tempat persembunyiannya. Tak hanya itu, pesawat lainnya dan juga pangkalan udara Maguwo benar-benar porak-poranda. Beruntung, 4 sekawan tersebut selamat meskipun beberapa kadet lainnya termasuk Sersan Kardi harus tewas dan seluruh pesawat pun menjadi rusak. Seluruh pesawat rusak, 15 gugur, sisanya luka parah. Rintangan pengungsian dari Maguwo. Kejadian tersebut membuat Pak Suryadi selaku Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia memerintahkan Pak Halim untuk mengosongkan Maguwo dan juga mengungsikan para kadet yang selamat. Namun, Aji dan Harbani yang masih mempunyai daya juang yang sangat tinggi mencoba meyakinkan para kadet lainnya untuk tetap bertahan dan berjuang hingga titik darah penghabisan. Pada akhirnya, semua kadet yang selamat pun tidak jadi pergi ke pengungsian dan mereka memilih untuk melanjutkan perjuangan mereka. Mereka kemudian berencana untuk menyerang balik markas Belanda yang ada di Semarang dengan menggunakan 4 pesawat yang tersisa. Mereka kemudian menyusun strategi penyerangan. Setelah para kadet berunding, akhirnya terpilihlah 4 sekawan dan juga beberapa teknisi, yaitu Tarjo, Dul, dan Kaput yang bersedia untuk menjalankan misi tersebut. Tanpa buang waktu, Aji, Sigit, dan Mulyono serta Harbani kemudian langsung menemui Pak Suryadi dan Pak Halim. Mereka kemudian menyampaikan rencana penyerangan terhadap Belanda dan meminta izin untuk menjalankan misi tersebut. Pada awalnya, Pak Suryadi merasa berat hati mengizinkan mereka melaksanakan misi tersebut karena misi tersebut dianggap sebagai misi bunuh diri. Namun, karena melihat semangat juang yang dimiliki para kadet begitu tinggi, akhirnya Pak Suryadi pun mengizinkan mereka menjalankan misi berbahaya tersebut. Dengan dibantu oleh Pak Halim, mereka kemudian diberitahu tentang strategi penyerangan yang akan mereka jalani. Dalam strategi tersebut, mereka menargetkan beberapa titik penting yang ada di markas Belanda. Rencana penyerangan akan dilakukan pada waktu subuh, sehingga malam tersebut mereka gunakan untuk bersiap-siap dan beristirahat. Waktu yang ditunggu pun tiba. Para kadet yang bertugas telah bersiap siaga menerbangkan pesawat tempur guna melakukan penyerangan ke markas Belanda.
Sayangnya, saat hendak berangkat terjadi masalah di salah satu pesawat yang akan dinaiki oleh Aji, di mana pesawat tersebut mengalami kebocoran oli pada mesin dan itu membuat pesawat tersebut tidak bisa digunakan. Melihat hal itu, Aji pun merasa sangat kecewa karena momen menjalankan tugas menerbangkan pesawat adalah impiannya sejak dahulu. Meski begitu, Aji berusaha untuk tegar. Ia kemudian tetap memberi semangat kepada teman-temannya yang lain. Waktu berangkatan pun tiba. Satu persatu pesawat dibantu oleh Aji untuk mengudara. Merdeka! Mereka pun akhirnya sampai di markas Belanda. Tanpa buang waktu, mereka langsung melancarkan serangan di beberapa titik. Kita selesaikan misi ini sebelum mati, Kapur! Serang dia saja, Mas! Itu mereka! Pada akhirnya, mereka semua berhasil menjalankan misi berbahaya tersebut. Markas Belanda benar-benar porak-poranda tanpa sisa. Mereka akhirnya kembali ke Maguwo dengan selamat dan langsung disambut sukacita oleh Aji dan orang-orang yang berada di sana. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur cerita dari film Kadet 1947. Semoga bermanfaat. Saya Vicky pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.